Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Salatul qa'imah hati Muhammad alaihi wasilatu wal fadilah. Wa ba'thu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa saral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnari summa amma ba'du. Telah datang Syahrul Karam wa Syahrul Haram
bulan mulia dan bulan yang suci ini. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala dari sisi Allah Jalla wa Ala, Allah akan ampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis itu muttafaqun alaih. Datang juga dari Abu Hurairah, muttafaqun alaih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bangun pada malam hari salat bersama imam, na'am barakallahu fikum, di bulan Ramadan, Allah akan ampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, idza jaa ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatinu. Jika datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah para syaitan. Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis sahih muttafaqun alaih, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti was saumi ramadhana. Dibangun Islam ini atas dasar 5 perkara. Salah satu di antaranya adalah puasa Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, summa atba'ahu sitta min syawalin kanat kasyamu dahr. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari berpuasa pada bulan Syawal, maka baginya laksana seperti berpuasa sepanjang tahun itu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, kullu amalin ibni adam lahu yudha'afhu bi asri amsalha ila 700 di'fin. Seluruh amalan ibnu Adam untuknya Allah lipat gandakan baginya 10 kali ganda, bahkan 100 kali ganda, dan Allah lipat gandakan lagi bagi yang Allah kehendaki sampai 700 kali kebaikan. Illa sauma, kata Allah, barakallahu fik, Allah berfirman, illa sauma, kecuali saum, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa itu. Mereka menahan hawa nafsunya, syahwatahu wa ta'amahu, dan mereka juga menahan makannya karena aku, minal ajli. Saudaraku barakallahu fiikum, seorang dai dari negeri Maroko, na'am barakallahu fikum, sederhana, tulus, ikhlas kepada Allah, dai min dai ahli sunnati wal jamaah. Satu hari dia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya dia menemukan seorang lelaki, wahai fulan, sampaikan berita gembira kepada salah seorang umatku di kota ini. Disebutnya kota Mekah, bernama Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Sampaikan berita gembira kepadanya bahwa dia min ahlil jannah, bahwa dia adalah seorang penduduk surga. Kejadian ini belum lama, kejadian ini belum berlalu abad, masih pada tahun-tahun 2000 ini. Lelaki tersebut, da'i ilallah ini pun terbangun dari tidurnya, dan dia kemudian menganalisa mimpinya. Lelaki tersebut mengatakan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Dia begitu terpesona dengan keindahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya itu.
Kemudian dia pun beraktivitas kembali dan mengajar kembali kepada kaumnya di negerinya sana. Kemudian di malam kedua, dia pun bermimpi dengan mimpi yang sama. Wahai fulan, sampaikanlah berita gembira kepada seorang lelaki bernama Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan di kota ini. Sampaikan kepadanya, dia ahlul jannah. Lelaki ini pun terbangun. Kemudian dia mulai menimbang-nimbang mimpinya. Apakah mimpinya ini benar atau tidak? Apa mimpinya ini al-haq atau al-batil? Tetapi hati kecilnya membenarkannya. Mulai dia mengumpulkan sedikit banyak apa yang tersisa dari hartanya. Mulai dia mengumpulkan apa-apa yang tersisa yang dia sembunyikan dari manusia. Kemudian berlalulah malam. Satu hari dia juga bermimpi bertemu seorang lelaki yang mengatakan dirinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan ucapan yang sama. Wahai fulan, berangkatlah ke sana, sampaikan kepada umatku seorang lelaki bernama Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Beritakan kabar gembira bahwa dia min ahli jannah. Mimpi ketiga ini menggugah hati dan jiwanya. Relung kejujuran, relung kebenaran, relung jiwa akan taat kepada Allah dan Rasulnya menggugah jiwa, mendorong keinginannya untuk berangkat ke Mekkatul Al-Mukarramah, berangkat umrah, dan dia memulai perjalanan itu. Ketika dia setelah selesai sholat, dia berdoa, ya Allah, temukanlah aku dengan laki-laki bernama Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan di tempat ini, sebagaimana nabimu telah memberikan aku mimpi seperti itu sebanyak 3 kali. Mulailah dia memberikan sayembara kepada manusia. Wahai manusia, adakah kalian yang mengenal Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan? Hari pertama dia menyayembarakannya. Berlalulah hari semacam itu. Setiap selesai sholat dia menyayembarakan ucapan itu. Dan hari selanjutnya dia mengatakan, ya lelaki, wahai seorang lelaki, sesungguhnya aku mengenal lelaki yang engkau sebut itu. Dia tidak jauh tinggal di sini. Dia menunjukkan di sebuah lembah bukit di sisi kota Mekah. Tetapi lelaki itu adalah lelaki yang biasa-biasa saja. Kemudian dai ini mengatakan, antarkan aku kepadanya. Kemudian dengan pakaian yang seperti itu, dai ilallah ini dibawa beberapa orang Makkah untuk mendatangi lelaki yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Terjadi pertemuan itu. Lelaki itu bertemu dengannya. Wahai lelaki, sesungguhnya aku benar-benar telah bermimpi sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu mengabarkan kepadaku bahwa engkau min ahlil jannah. Seketika lelaki itu berlutut, mengucur air matanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berkata kepada dai dari Maroko itu, wallahi, aku bukan siapa-siapa. Mengapa engkau memberikan kabar seperti itu kepadaku? Wallahi, aku bermimpi dan aku tidak berdusta. Dan aku datang dari negeri yang jauh untuk membawa kabar ini dari baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untukmu. Lelaki itu semakin menangis. Dia mendapati dirinya sedikit amal. Dia mendapati dirinya sedikit berbuat kebaikan. Kemudian dia dipakaikan baju yang bagus, karena dia orang biasa saja. Dipakaikan jubah baginya, diberikan minyak wangi kepadanya, dipakaikan imamah di atas rambutnya. Kemudian dibawa turun, menyusuri lembah, dan mereka solat menghadap Ka'bah di Baitullah. Di antara solat itu, sebelum solat didirikan, Syekh dari Maroko ini bertanya, wahai Fulan, kabarkan kepadaku apa amalan
yang kau lakukan sehingga aku menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita padaku tentang jannah. Laki itu kemudian menangis dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah orang biasa. Aku tidak punya amal yang dapat kubanggakan di sisi Allah dan Rasulnya. Dan aku bukan orang-orang yang mustafidun dari kalangan yang bersungguh-sungguh dalam agama ini. Akan tetapi beberapa tahun yang lalu tetanggaku meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang anak yatim. Sejak itu aku berjanji dalam diriku untuk membagi gajiku, sebagian untuk keluargaku dan sebagian itu kuberikan kepadanya. Keadaan itu terus seperti itu, dan aku senantiasa membagi gajiku untuk keluargaku dan untuk anak yatim ini sebagian, dan aku tidak pernah merasa takut dan berat memberinya. Kemudian kumandang solat didirikan. Manusia berdiri untuk solat. Kemudian di rakaat yang pertama biasa-biasa saja, sampailah mereka naik, kemudian rukuk sujud, kemudian naik, kemudian seperti itu selanjutnya. Akan tetapi pada rakaat ketika sujud yang terakhir, lelaki ini tidak bangun dari sujudnya. Lelaki ini telah menghadap Allah Rabb Jalla wa'ala dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan surga baginya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tahqiranna minal ma'rufin syai'a walau antal akhaka biwajhin taliqin. Janganlah meremehkan perbuatan kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun itu tersenyum dengan saudaranya ketika berjumpa. Lelaki miskin yang membagi gajinya telah wafat. Lelaki sederhana yang beramal sederhana, berpakaian sederhana, dikabarkan surga dan solat di Baitullah telah wafat. Siapa yang tidak rindu dengan seorang seperti ini? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Wahai sekalian manusia, di mimbar ini diumumkan, jangan kalian menghardik anak yatim, jangan mencela dan jangan menahan untuk memberi makan orang-orang miskin. Meskipun kita sedikit, beri makan kepada orang-orang yang datang. Jangan keluarkan mereka dari rumah kita sebelum mereka kenyang. Jangan biarkan anak-anak kecil, al-fuqara wal masakin, kelaparan dan terlunta-lunta dalam keadaan kesedihan. Pernahkah kita berfikir, seorang anak yang terlahir di dunia ini, kemudian ketika dia melihat dunia, ayahnya telah tiada. Siapa yang akan menanggung hidupnya? Siapa yang akan memegang jemarinya ketika berjalan? Siapa yang akan menjamin bajunya? Siapa yang akan mengelus rambutnya ketika malam dia tertidur dan dia mendapati ibunya tertidur? Kemudian dia membalikkan badan terduduk dan tidur lagi tertunduk. Dia merasakan esok hari ketika hari Ramadan selesai, manusia akan sholat dan memakaikan pakaian baru. Antum bisa melihat bagaimana hancurnya hati-hati anak yatim yang berangkat kepada masjid Allah dengan pakaian yang sederhana, masih pakaian ketika dia bermain. Rambutnya kuyu, lusuh, matanya berbinar dengan air mata ketika melihat ayah-ayah semua pulang dengan menaiki mobil-mobil dan memegang tangan-tangan anak mereka. Apalagi ada sebagian kita yang menggendong anak kita, memanggulnya, dan anak yatim itu pun pulang dalam keadaan tidak menemui makanan di rumahnya.
Ikhwani fillah, azani Allahu jami'an, ittaqillah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam min hadis Bukhari fi Adabil Mufrad wa sahahahu Imam Albani, ana wa kafil yatama kahataini. Aku dengan orang yang menjaga, memberi makan, menjadi kafil bagi anak yatim adalah seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, memberikan hadis kepada kita juga dari Bukhari, ana wa kafil yatim fil jannah kahataini. Aku dengan penolong, pembela, penjaga anak yatim di surga nanti seperti jari ini. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan antum pernah sekali-sekali melupakan mereka. Anak-anak yatim yang terlunta-lunta, hidup dalam keadaan merana, putus asa, menderita. Berikan sedikit harta kita kepada mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naqasat shadaqatin min malin," tidak akan berkurang sedekah dengan harta kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bal ziyadah, bal ziyadah, bal ziyadah. Beliau mengucapkan itu 3 kali, bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Ja'a min hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, istanibu sab'a minal mubiqat. Jauhilah atas kalian 7 perkara dari perkara-perkara yang menghancurkan. Al-awwal asyirku billah. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah qatlun nafs allati billati hiya ahsan, yaitu membunuh jiwa kecuali dengan al-haq. Yang ketiga adalah as-sihru, yaitu perbuatan orang yang suka sihir menyihir. Yang keempat adalah aklul riba, memakan benda riba. Yang kelima adalah wa akalal yatama, dan janganlah kalian memakan harta anak yatim. Santunilah anak yatim, cintailah anak yatim. Janganlah kalian, kata Nabi, kembali lari dari medan pertempuran. Dan janganlah kalian menuduh wanita yang soleha dengan perbuatan berzina tanpa bukti yang nyata. Saudara-saudaraku kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. 2 tahun kemudian bundanya meninggal dunia, ikut kepada kakeknya yang mulia. Kemudian kakeknya pun mengasuhnya dan meninggal dunia pula. Kemudian yatim ini berpindah ke tangan pamannya Abu Talib. Di tangan pamannya inilah yatim putra mahkota pemimpin Arab yang miskin ini
hidup menggembalakan kambing. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 6 perkara. Barang siapa yang memiliki 6 perkara itu, Allah akan memberikan kepadanya naungan di hari yang tidak ada naungan baginya. Hadal hadis muttafaqun alaih. Ar-rajulun, yaitu seseorang lelaki, tasaddaqa bi sadaqatin, yang bersedekah dengan sedekahnya, fa akhfaha, dan menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dia berikan, yang diberikan oleh tangan kanannya. Dahsyatnya bulan ini bulan sedekah. Dahsyatnya bulan ini bulan Al-Quran. Dahsyatnya bulan ini bulan Qiyamul Lail. Dahsyatnya Ramadan ini adalah bulan, harusnya bulan bagi anak-anak yatim. Harusnya menjadi bulan bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya ayah, yang lari-lari tanpa ada tujuan dan hampir-hampir putus asa. Jadilah kita menjadi salah seorang hamba Allah yang menyelamatkan mereka, yang menolong mereka, yang membela mereka. Kalau kita sama dengan mereka, kalau kita juga miskin seperti miskinnya mereka, datangilah rumahnya, angkatlah dan gendonglah seperti anak kita, eluslah rambutnya, berikan makanan seperti yang kita makan, cabut baju dari pakaian anak kita, berikan kepadanya. Sebab itu dengannya semoga Allah mengampuni kita. Wahai ikhwanana fillah, dimanapun saja antum berada, takutlah kepada Allah dengan orang-orang yang lemah di antara kita. Orang-orang yang lemah di antara kita benar-benar membutuhkan kita. Al-muslimun qawiyun khairun wa ahabbu ilallahi minal muslimin dhaif wa fi kulli khair. Seseorang muslim yang baik dan benar Islamnya, kaya raya, lebih baik dan lebih Allah sukai daripada muslim yang lemah. Meskipun setiap muslim itu ada kebaikannya, akan tetapi dia miskin bukan permintaannya, akan tetapi dia lapar bukan permintaannya, akan tetapi ayahnya terbunuh di medan syahid bukan juga permintaan dan sepengetahuannya. Dia menjadi yatim karena takdir Allah. Dia menjadi orang yang susah, nestapa, hidup berkekurangan karena ketetapan Allah. Antum yang punya kekayaan, antum yang punya harta, antum yang punya mobil, antum yang punya emas, antum yang punya persediaan dan sesuatu yang antum simpan di balik-balik laci, ada hak mereka, anak-anak yatim, wal fuqara wal masakin. Allahumma rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma amitna alal islami was sunnah wa ahyina alal islami was sunnah. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi biladi Syam. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina wal mustad'afin wal yatama wal masakin fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Palestin, fi Gaza wa fi Rafah. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa adkhilna jannatal ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.